tyres are on. Who makes a good start? A great start from pole position. I think Uriarte. It's gonna be a tight race, but I hope Veda for sure. Well, I think it's going to be nice between Brian and Veda, so we will see. Pemirsa, balapan Moto3 Malaysia 2025 kali ini dimulai bukan dengan teriakan mesin, tapi dengan teriakan "aduh" di lintasan. Bayangin aja, sesi utama harus ditunda gara-gara dua pembalap bikin drama lebih panas dari sinetron jam 7 malam. Di sighting lap alias pemanasan sebelum balapan beneran, Jose Antonio Rueda dan Noah Detwiler malah adu nasib, bukan adu cepat. Dalam tayangan ulang yang bikin komentator sampai speechless, terlihat jelas Rueda nabrak Detwiler dari belakang, kayak lagi buru-buru masuk antrian soto tapi lupa rem. Detwiler pun langsung terlempar ke area dalam lintasan, sedangkan Rueda dan motornya sukses terbang bareng menuju rumput hijau. Tapi bukan liburan ya, itu jatuh beneran. Untungnya keduanya masih sadar dan langsung dibawa ke rumah sakit pakai helikopter, bukan ojek online. Jadi jelas ini serius banget. Akun resmi MotoGP pun langsung kasih kabar biar fans gak panik, karena netizen udah mulai bikin teori konspirasi di kolom komentar, mulai dari remblong sampai karma balapan sebelumnya. Setelah semua kekacauan itu, pit lane baru dibuka lagi sekitar pukul 13.40 waktu setempat, alias 12.40 WIB kalau kamu nontonnya sambil makan siang. Balapan pun akhirnya dimulai, tapi kali ini cuma 10 lap, pendek tapi tegang, kayak nungguin dosen ngumumin nilai ujian. Para pembalap langsung tancap gas, termasuk dua rival berat Veda Ega Pratama, si cepat Brian Uriarte dan si jago Malaysia, Hakim Danis. Dua nama ini kayak duo saingan di sinetron, sama-sama ambisius, sama-sama pengen jadi bintang utama. Penonton di Sepang pun teriak heboh karena sejak awal kelihatan kalau ini bakal jadi adu nyali, bukan sekadar adu skill. Danis, yang notabene balapan di kandang sendiri, dapat sorakan kayak penyanyi dangdut baru naik panggung. Sementara Uriarte kelihatan fokus banget kayak lagi ujian praktek SIMC. Tapi dibalik semua itu ada satu hal yang bikin semua orang mikir, ini baru awal dan drama Moto3 Malaysia 2025 baru aja dimulai. Karena di dunia balap, kalau bukan soal kecepatan ya pasti soal keberuntungan. Dan kayaknya hari itu keberuntungan lagi cuti. Nah pemirsa, setelah insiden dramatis yang bikin jantung penonton ikut overheat, akhirnya balapan Moto3 Malaysia 2025 dimulai juga. 10 lap yang awalnya dikira bakal singkat, ternyata justru jadi tontonan paling intens di akhir pekan. Kayak nonton final MasterChef, tapi semua pesertanya naik motor. Dari awal lampu start padam, para pembalap langsung tancap gas kayak dikejar utang, dan langsung terlihat siapa yang siap jadi pahlawan, siapa yang siap jadi korban kecepatan sendiri. Brian Uriarte tampil agresif sejak awal, tapi nggak lama kemudian muncul si tuan rumah, Hakim Danis, yang bikin tribun Malaysia menggema kayak konser gratis. Danis kelihatan percaya diri banget, bahkan sempat nyodok posisi 2 besar dan bikin komentator berseru wow lebih sering dari biasanya. Tapi drama belum berhenti sampai di situ, karena di pertengahan balapan mulai banyak yang kehilangan grip, ban udah mulai panas, adrenalin naik, dan ego pembalap pun makin tebel. Beberapa nyaris jatuh, beberapa malah overshoot tikungan, dan sebagian besar terlihat kayak lagi main drifting di sirkuit Sepang. Sementara itu, mantan rekan Mario Aji yakni Ryusei Yamanaka justru tampil seperti orang yang baru nemu cheat code. Pembalap asal Jepang itu melaju konsisten, nggak banyak gaya, tapi tiap lap makin menjauh dari kejaran. Gaya balapnya tenang tapi tajam, kayak murid teladan yang udah hafal kunci jawaban sebelum ujian dimulai. Penonton sempat kaget karena Yamanaka bukan favorit utama di awal race. Tapi siapa tangka, dia justru yang paling stabil. Sementara Uriarte dan Danis sibuk saling overtake, Yamanaka malah fokus di depan, ngelihat spion pun nggak. Seolah bilang, kalian ribut aja di belakang, aku duluan ke podium ya. Dan benar aja, begitu bendera finish dikibarkan, Yamanaka melintas pertama. Mantan rekan Mario Aji itu akhirnya menutup balapan dengan kemenangan gemilang, bikin para fans Indonesia nostalgia sama duet mereka dulu di Honda Tim Asia. Di posisi berikutnya ada Brian Uriarte yang harus puas jadi runner-up, sedangkan Hakim Danis, sang rival Veda Ega Pratama, harus rela menerima kenyataan pahit, gagal podium di depan publik sendiri. Netizen langsung ramai di kolom komentar. Sebagian bilang ya namanya juga apes, sebagian lagi malah bilang mungkin kurang nasi lemak pagi tadi. Tapi apapun alasannya, performa Danis tetap jadi sorotan. Karena balapan kali ini bukan cuma soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling sabar di tengah kekacauan. Yamanaka naik podium dengan senyum lebar, sementara Danis terlihat menatap langit Sepang yang mendung, mungkin mikir, harusnya tadi tikungan itu nggak gue paksa.
Yah, namanya juga balapan, 1 detik aja bisa bikin beda antara selebrasi dan sesal. Dan di pedok, rumor mulai berhembus kencang. Apakah kemenangan Yamanaka ini sinyal kalau dirinya siap comeback besar di musim depan? Atau justru jadi pesan bagi para rival muda Asia termasuk Veda Ega Pratama, bahwa persaingan menuju Moto3 2026 bakal makin panas, makin senggol, dan makin bikin kita semua lupa minum teh. Nah, pemirsa setia lintasan gosip balap dunia, itulah drama lengkap Moto3 Malaysia 2025 yang lebih ramai dari FYP TikTok hari Minggu. Dari insiden tabrakan di cycling lab sampai mantan rekan Mario Aji yang tiba-tiba jadi pahlawan podium, semua rasa campur jadi satu, ada tegang, ada ngakak, ada juga yang bikin kita pengen bilang, "Haduh, Danis, sabar dikit dong." Tapi begitulah dunia balap, cepet salah sedikit, hasilnya bisa bikin viral se-Asia Tenggara. Yamanaka mungkin gak nyangka bakal menang segemilang itu, tapi jelas hari itu bintangnya lagi terang banget. Kayak lampu studio pas syuting sinetron. Dan Hakim Danish? Ya, meski apes di rumah sendiri, fans Malaysia tetap kasih dukungan luar biasa. Bahkan ada yang tulis di X, dulu Twitter, "Kami bangga walau jatuh, asal jatuhnya di Sepang." Sementara netizen Indonesia langsung heboh karena 2 rival Veda Ega Pratama ini ternyata masih belum bisa menandingi hype anak ajaib Indonesia yang udah duluan bikin headline di mana-mana. Lucunya, beberapa komentar malah nyeleneh. Kalau Veda ikut balapan ini, kayaknya podium diisi semua sama Asia Tenggara. Yah, bener juga sih. Asia lagi naik daun banget di kancah Moto3. Dan ngomong-ngomong soal itu, rumor makin kenceng soal line up 2026. Nama Veda, Danis, dan Uriarte semuanya udah nongol di radar tim-tim besar. Jadi bisa dibilang, race Malaysia ini kayak trailer buat persaingan super panas musim depan. Nah, sebelum kita tutup berita ini, izinkan saya, reporter paling cerewet tapi paling update di sirkuit maya, ngasih sedikit ujangan balap. Hidup itu kayak Moto3 bro, kalau mau menang, jangan cuma cepet, tapi juga sabar, fokus, dan jangan nabrak temen di cycling lab. Jadi buat kamu yang nonton sambil ngemil, jangan lupa tulis di kolom komentar, siapa pembalap favorit kamu di musim ini? Yamanaka si mantan rekan Mario Aji yang kalem tapi tajam, Hakim Danis yang garang di kandang sendiri, atau Veda Ega Pratama yang udah jadi kebanggaan Indonesia. Jangan lupa juga pencet tombol like biar algoritma gak nyelit, tekan subscribe biar gak ketinggalan gosip balap selanjutnya, dan aktifin loncengnya biar tiap kali ada drama baru, kamu jadi yang pertama tahu. Karena di kanal ini, berita balap bukan cuma tentang motor dan mesin, tapi juga tentang emosi, adrenalin, dan kadang nasib. Sampai jumpa di video berikutnya pemirsa kece. Ingat, di lintasan balap, yang penting bukan cuma finish duluan, tapi juga punya gaya saat jatuh.